Cerita dimulai ketika seorang pria sedang mengadakan pertunjukan sulap. Dia adalah Majoku, pesulap jalanan yang bermimpi dikenal banyak orang. Saat pertunjukan sedang dimulai, mata Joku tertuju pada seorang gadis yang berdiri menontonnya dengan wajah yang begitu sedih. Dia adalah Yori, seorang gadis indigo yang berniat untuk bisa berdamai dengan keadaannya. Setelah pertunjukan selesai, rasa penasaran Joku terhadap Yori sangat besar, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengikutinya. Karena mimpinya ingin menjadi terkenal, dia membuat rencana besar, dengan mengajak Yori bergabung bersama tim sulapnya. Setelah 1 tahun kemudian, Joku mengadakan pertunjukan besar-besaran, dan dia pun berhasil menjadi seorang ahli ilusi bertema horor berkat bantuan Yori. Setelah pertunjukan selesai, Joku mengajak Yori makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun, sayang, Yori menolak dan pergi meninggalkan tempat itu. Di rumah, Yori sedang mengobrol bersama ibu dan saudarinya lewat ponsel. Sang ibu merasa bersalah dan khawatir terhadap Yori yang hidup sendirian di Korea. Karena ibu dan saudaranya kini tinggal di Norwegia. Saat tengah malam, Yori terbangun dan merasakan ada hal aneh di sekitarnya. Tiba-tiba, pintu tenda terbuka sendiri, lalu muncul 2 hantu anak kecil di hadapannya. Lalu kedua hantu itu meminta bantuan Yori untuk menyelesaikan kasus yang membuat mereka mati. Saat di aula tempat mereka berlatih, akhirnya Joku dengan segala cara berhasil mengajak Yori makan bersama. Di restoran, Yori menjadi pusat perhatian semua timnya karena dia terlalu banyak minum alkohol sehingga membuatnya mabuk berat. Kebiasaan buruk Yori pun terjadi, hingga pada akhirnya baju yang dikenakan Joku robek karena ulah Yori. Tanpa merasa bersalah, dia meninggalkan tempat itu. Saat pagi hari, Yori teringat tentang apa yang ia lakukan kepada Joku. Dia lalu menghubungi Joku dan meminta maaf. Tak lama dari itu, Yori mendengar suara aneh dan mengabaikan Joku. Dan tiba-tiba muncul sosok hantu wanita dari dalam lukisan. Yori dihantui oleh sosok hantu wanita yang bernama Chusi. Hantu itu adalah teman Yori. Karena merasa khawatir, Joku pun memutuskan pergi melihat kondisi Yori. Sesampainya di sana, Joku bertanya, di mana keluarga Yori? Karena hanya dia sendiri di rumah itu. Lalu Yori menjawab bahwa keluarganya telah pindah ke Norwegia. Suasana terlihat kaku. Saat Joku akan pergi, dia melihat anak kecil di luar rumah Yori. Dengan cepat, Yori berkata bahwa anak yang ada di sana adalah anak tetangga sebelah. Lalu, ketika Joku menyuruh anak kecil itu masuk, tiba-tiba anak itu menghilang. Joku mencoba mencari dan menemukan anak tersebut di dalam lemari milik Yori. 뭐야 쟤? Saat malam hari, Joku terbangun karena merasa ada yang aneh di rumahnya. Tiba-tiba, sosok anak kecil yang sebelumnya ia lihat datang menghampiri Joku. Dia sangat ketakutan. Saat anak itu muncul kembali, anak kecil itu ternyata mengalami kecelakaan dan meminta pertolongan mereka berdua. Setelah mereka pergi ke tempat kejadian dan membereskan semuanya, anak kecil itu berterima kasih lalu menghilang. Setelah kejadian itu, Yori menceritakan kisah masa lalunya kepada Joku. Dulu, ketika dia dan sahabatnya sekarat karena tenggelam, Yori tertolong, sedangkan sahabatnya tidak tertolong dan meninggal dunia. Karena sering dihantui temannya, trauma itu terus menghantui Yori, dan sikap Yori sangat aneh.
Seluruh orang terdekatnya termasuk ibu dan saudarinya menjauh. Semenjak itu Yori mulai bisa melihat arwah-arwah yang sudah meninggal. Tak lama dari itu mereka pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, saat Joko sedang berjalan bersama temannya, dia melihat Yori dengan seorang pria. Yori yang melihat Joko langsung bercerita bahwa dia sedang kencan buta dengan pilihan ibunya. Namun Yori tidak menyukainya. Joko lalu membuat alasan dan membawa Yori pergi. Kemudian Joko mencarikan pria yang tepat untuk Yori dan Yori pun setuju. Malamnya, Yori pun bertemu, dia merasa tertarik dengan pria yang dikenalkan Joko. Pria itu bernama Kiwo. Mereka sangat akrab dan bercanda bersama. Lalu saat Kiwo pamit untuk memindahkan mobilnya, dia didatangi oleh hantu Juicy dan menakutinya. Perasaan Yori merasa aneh karena Kiwo belum juga kembali. Akhirnya dia pun mencarinya. Setibanya di sana, Yori melihat Kiwo kesakitan karena ulah Juicy. Kiwo yang sebelumnya tahu masa lalu Yori dan Joko memilih pergi meninggalkannya. Mendengar hal tersebut, Yori merasa kecewa dan sedih. Joko kemudian membawa Yori pergi dan menghiburnya. Lalu Joko mengajak pergi Yori ke tempat baseball untuk meluapkan rasa kesalnya. Di sana, Yori sangat terhibur dengan tingkah Joko yang begitu konyol. Setelahnya, mereka pun santai menikmati suasana malam yang dingin. Joko timbul pikiran liar dan menghayal tentang Yori. Keesokan malamnya, Joko mengajak lagi Yori pergi ke sebuah tempat. Mereka minum banyak sekali alkohol. Yori dengan kebiasaan buruknya kembali merobek baju Joko. Setelah itu, sopir taksi mengantarkan mereka ke rumah Joko. Akhirnya mereka pun tidur bersama. Namun Joko terbangun dan melihat sosok Juicy. Yori segera menutup mata Joko dan sosok hantu itu pun menghilang. Setelahnya, mereka pun pergi tidur lagi di dalam tenda yang dibuat di dalam rumah Joko. Pacar Joko yang beberapa waktu lalu pergi ke Paris, kini pulang dan melihat mereka tidur bersama. Awalnya, pacar Joko cemburu. Namun, setelah tahu masa lalu Yori, dia memakluminya. Dia menyarankan kepada Yori agar bisa mendapatkan pria yang lebih spesial yang mampu berhubungan dengan Yori. Pacar Joko terus menyudutkan Yori dengan kata-kata yang tidak pantas, hingga akhirnya Yori memilih pergi. Setelah kejadian itu, Yori bercerita pada teman-temannya bahwa saat ini hatinya sangat rapuh dan menginginkan hidup normal seperti lainnya. Yori pun memutuskan untuk keluar dari pentas teaternya. Hari terus berlalu. Joko terus memikirkan Yori semenjak dia keluar dari teater pentasnya. Sementara itu, Yori kedatangan temannya. Mereka berniat untuk menghibur Yori. Sementara itu, Joko yang tidak bisa menahan rasa rindunya, dia menghubungi Yori dan mengajaknya bertemu nanti malam di tempat dahulu saat mereka bertemu. Malam itu, Yori melihat teater Joko sambil menunggunya selesai. Namun, Yori terkejut saat melihat hantu Juicy ada di antara para penonton. Saat itu Yori ketakutan. Lantas Joko datang walaupun dia gemeteran dan mencoba menguatkan diri serta melindungi Yori. Hal itu membuat Yori bahagia. Setelahnya pada malam itu juga mereka mengungkapkan perasaannya masing-masing dan memulai hubungan yang serius. Setelah itu Yori mengajak Joko pergi ke ruangan kerja ayahnya dulu. Ruangan itu sangat menyeramkan. Namun saat Joko memutar musik di radio ayahnya, Yori seketika suasana begitu indah. Pagi itu, Joko pamit pulang, namun tanpa disadari hantu Juicy memperhatikan mereka dalam perjalanan menuju pertunjukan yang akan dibawakan oleh Joko.
Tiba-tiba di tengah perjalanan, taksinya dihantam oleh mobil tanpa pengemudi. Tidak sampai di situ, saat Joko berhasil selamat, tiba-tiba papan reklame jatuh secara tiba-tiba dan nyaris mengenainya. Sementara itu, Yori yang sedang membereskan tenda, ia mendapati kaleng yang berisi kalung milik temannya yang meninggal dulu. Tak lama dari itu, dia bergegas pergi ke teater di mana Joko berada. Saat pertunjukan sedang dimulai, Juicy datang dan menggantikan pemeran dalam aksi sulap tersebut. Lalu dia mengacaukan pertunjukan itu dengan membawa Yori masuk ke dalam akuarium. Joko berusaha menyelamatkan Yori, namun dia terpental jauh lalu pingsan. Tak lama dari itu, Yori mengingat kalung yang sebelumnya dia temukan, bahwa dulu sebelum insiden kecelakaan terjadi, Yori meminjam kalung itu pada Cusi, hingga akhirnya terjadilah hal yang tak diinginkan. Lalu Yori berniat ingin mengembalikan kalung itu pada Cusi agar Cusi tenang di alam sana. Kemudian Yori memeluk arwah Cusi dan memasangkan kalungnya. Seketika Yori keluar dari akuarium tersebut. Yori dan Joko dilarikan ke rumah sakit. Yori yang telah siuman mencari Joko yang masih belum juga sadar. Lalu tak lama teman Joko memberitahu Yori agar dia meninggalkan Joko dan menyuruh pergi ke keluarganya. Setelah sadar, Joko menanyakan Yori pada temannya, sedangkan Yori sudah ada di bandara. Joko lalu mencarinya dan akhirnya mereka bertemu. Namun Yori tetap ingin pergi dan meninggalkan Joko meskipun berat baginya. 당신이 혼자 있을 걸 생각하니까 내가 당신 사랑하나 봐. 돌아와요. Saat berada di dalam pesawat, pramugari menghampiri seorang wanita yang ternyata itu Acusi. Lalu tak lama pesawat mengalami gonjangan yang dahsyat. Akhirnya, karena menganggap adanya cuaca buruk, pesawat yang ditumpangi Yori terpaksa ditunda. Sementara Joko yang mendengar berita itu segera kembali ke bandara dan menghampiri Yori. Namun di sisi lain, Acusi terus mengikuti mereka. Namun sekarang mereka menghiraukannya. Cerita berakhir saat mereka bisa kembali bersama saat suka maupun duka.